Ya doain aja kalau El sama Siva ya. Aku kan nggak tahu seperti apa mereka, apakah mereka udah jadian, apa mereka TTM, aku nggak ngerti, jujur nggak ngerti gitu. Tapi ya ikut mendoakan semoga kalau emang anaknya seneng ya aku bener-bener bahagia. Kemarin juga di-spill sama Bunda katanya siapa yang kondangan bareng itu pacarnya gitu. Itu ya namanya juga aku tuh iseng, itu demi Allah aku iseng. Itu kayak kondangan di bawah ada orang ya kan jadi ya kalau aku bilang pacarnya itu aku iseng nyeletuk aja namanya aku juga ceplos-ceplos ya gitu. Jadi aku nggak tahu apakah mereka pacaran atau enggak sama sekali belum tahu sampai hari ini karena aku belum ketemu El gitu. Ini katanya ada yang bilang yang emang Bunda sebenarnya maco bilangnya juga lewat Tisa gitu. Loh iya, kalau itu kan sempet waktu itu kan saya dengar si El juga aku dengar dari siapa itu ada si Siva tuh lagi putus tuh. Itu Tisa tuh, kenalin dong gitu loh. Oma kok kenalin. Deketin dong gitu kan. Mereka kan sebenarnya udah kenal gitu. Udah circle-nya udah main bareng. Tuh deketin tuh cepetan comblangin gitu. Cuman iseng gitu doang nyelutuk gitu doang gitu. Tapi sejauh ini Bunda kenal Siva mungkin bagaimana Bu sama akhirnya pengen coba kenalin sama Siva gitu ya. Ah, Siva sosok gimana sih? aku sih baru pertama kali, cuman sekali ketemu ya. Jadi ya mungkin karena memang waktu itu lagi di launchingnya Rosa, dokumenternya bersama Mas Irwan. Kebetulan Mas Irwan bikin filmnya Rosa. Jadi memang ya namanya juga pertama kali kenal ya pasti ya. Masa cemberut tuh nggak mungkin ya. First impressionnya sih baik, humble gitu sih. Berbalas makanan juga Bun. Iya, sering dikirimin sebelum itu akhirnya, waduh ini harus balas nih ya kan. Karena kan aku sebenarnya jujur nggak terbiasa aku kirim makanan ya. Tapi karena udah 2 kali dikirimin makanan mau nggak mau aku harus balas ya kan. Baru kirimin makanan udah dikirim lagi balik lagi. Jadi yang ya udah kalah cepet gitu. Tapi ini kode restu nggak sih Bun? Loh kalau restu sih aku merestui anak-anak dengan siapa aja yang penting mereka bahagia. Asal mereka bahagia. Kalau mereka nggak bahagia ya aku merestui mereka untuk berpisah gitu loh. Karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang di sekeliling kamu dengan hubungan yang toksik, ya mendingan kamu cabut aja gitu loh. Sebelum janur kuning benar-benar ada berdiri tegak kan. Jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih pun juga pilih jangan sembarangan dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling nyaman sama kalian gitu. Tapi dari Elia sendiri udah ceritain belum sih Bu? Apa? Dari Elia sendiri udah ceritain lebih kenalin sendiri, jelasin, curhat. Enggak, kalau kita cuma ngeceng-cengin doang. Kita mah ketemu kita ceng-cengin paling seneng, bukan malah nanya enggak, interogasi mah enggak karena emang paling cuman jadian belum gitu doang gitu. Untuk Bunda ngasih pesan juga katanya aku bukan mertua yang itu loh yang galak loh gitu. Loh, ikan aku ngomongnya bukan hanya untuk Siva. Aku kan punya ada Tisa, ada Alisa ya kan. Jadi dan aku bilang bahwa misalnya anakku dengan siapapun itu aku ngomong bahwa tenang aja. Pokoknya Maya Estianty adalah mertua yang sangat enak kok. Tapi emang tipikal Bunda begitu ke nanti calon-calonnya kan? Lebih ketegas apa gimana sih? Tegas atau memang? Enggak, aku memberikan sebuah kebebasan untuk mereka karena mereka kan sudah bukan anak kecil ya. Mereka sudah 25 tahun ke atas gitu kan. Kecuali dulu doang ya. 25 tahun tuh udah nggak bisa kita atur sebagai anak ya kan karena mereka sudah punya dunianya dan mereka sudah mandiri, sudah bekerja. Jadi kita sebagai orang tua hanya bisa memberikan pengarahan. Dalam arti pengarahannya bukan maksa tapi memberikan sebuah gambaran bahwa kehidupan tuh begini loh gitu. Jadi kalau misalnya aku ngatur anak-anak nggak mungkin. Tapi kemarin El nyusul Siva ke Bali itu maksudnya izin atau cerita ke bundanya gitu. Enggak lah. Ya cuman mau ke Bali bilang gitu aja udah. Aku kan nggak kepo dan nggak mau tahu detail. Kamu ngapain aja nak kan nggak mungkin. Aku bukan ibu yang mau tahu detail. Gak usah anak suami aja aku nggak mau tahu kan gitu. Ibaratnya nggak mau tahu detail gitu loh. Bukan aku nggak berarti. Maksudnya aku benar-benar yang aku menghargai privacy. Apakah itu suami, apakah itu anak, karena aku juga mau dihargai privasiku. Jadi aku benar-benar aku memperlakukan mereka karena seperti mereka memperlakukan aku. Gitu. Ada kriteria Pasti dong, ya kan. Kalau harapan yang belum ada dari seorang Maya Estianty apa ya cucu. Makanya tadi kayaknya mulai pusing dengan orang manggil bunda. Kayak sekarang udah banyak bunda. Udah ganti aja namanya gue Oda ya, Oma Bunda ya. Soalnya udah banyak banget yang manggil bunda, gue bingung sekarang. Kalau zaman dulu kan paling gue cuma Bunda Yvette, Bunda Dorce sama Bunda gue gitu kan. Sekarang udah banyak bunda jadi gue pengen ganti jadi Oda aja deh, Oma Bunda. ada kriteria khusus nggak sih untuk menantu di mata Bunda harus seperti apa gitu?
Enggak, terserah mereka. Bun, perihal cucu Bun, menargetkan untuk anak-anak seberapa? Atau mungkin ada yang kasihan nggak sih? Atau bagaimana sih? Enggak. Katanya bapaknya minta barengan bertiga. Bapaknya suruh bayarin, nggak apa-apa. Kalau bertiga rasanya kan aneh ya, karena kan itu ada 3 keluarga yang nggak bisa digabung jadi satu gitu kan ya. Tapi kalau mau bertiga ya silakan aja. Walaupun secara mitos ya kan, aku pernah mengalami gitu loh, bahwa aku menikah bersama kakakku barengan tahunnya bercerai dua-duanya. Jadi ya ada traumatik di situ. Tapi kalau mereka mau menikah barengan ya kenapa tidak gitu kan. Tapi ya sekali lagi kadang-kadang ada kita serahkan lagi ke Allah ya kan. Kita nggak bisa memaksakan tiga-tiganya nikah bareng. Hei, kita pikir anak itu barang ya kan, disuruh-suruh, dipaksa-paksa bisa nggak bisa. Tapi kan benar-benar yang anak-anak terserah mau nikahnya siapa-siapa duluan. Bun, tapi Siapa kita yang ngomong ke anak-anak belum sih Bun? Ayo nikah, pengen punya cucu nih, gitu-gitu. Oh enggak. Aku enggak pengen, ayo nikah pengen cuma punya cucu. Enggak. Karena buat aku pernikahan itu adalah waktunya Allah, bukan waktu aku. Percuma kita paksa anak-anak kalau memang belum waktunya. Percuma kita bilang, Maya harus begini-begini. Kalau misalnya itu anak-anak maksa aku, ayo bunda nikah aja. Lah menurut lo jodoh masih dari siapa? Dari Allah kan gitu. Jadi membatasin usianya nggak sih? Anak-anak targetnya, iya, jadi dia maunya mentoknya umur berapa kan? Terserah anak-anak sih. Aku nggak batasin karena sekali lagi jodoh itu urusannya Allah, bukan urusan manusia. Gue ngeliat kesiapan mungkin dari tiga-tiga ini kan udah pada punya pasangan. Ada yang pacarannya lama, ada yang juga suka banget pasangan gitu. Bunda ngeliat mungkin siapa duluan? Kalau sifat dulu aku nggak ngerti ya. Cuman kalau secara umur mestinya Al Ghazali duluan ya. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata besok El Rumi, gue siap nikah besok, ya silakan. Atau Dulu Jailani ternyata bilang gue siap nikah besok, ya silakan. Aku sih nggak akan tidak melarang mereka siapa duluan. Toh mereka anak laki-laki yang dilangkah-langkahin juga mereka nggak terlalu ambil pusing kok gitu loh. Kita ya memang orang Jawa, tapi kadang-kadang kalau masalah cowok dilangkah-langkahin namanya juga cowok ya kan. Kecuali cewek agak-agak gimana gitu kan. Tapi kan cewek juga nggak apa-apa juga dilangkahin. Aku dulu juga nikah sama bapaknya anak-anak juga dilangkahin kok, ngelangkahin kakakku gitu kan. Jadi memang ada penerapan seperti itu ya Bun, ke anak-anak untuk harus dulu. Oh enggak. Karena sekali lagi aku percaya bahwa pernikahan itu jodoh itu waktunya Allah, bukan waktu aku. Gitu. Tapi ngeliat anak-anak sudah menemukan jodohnya masing-masing, agak ada rasa lega nggak Bun, tinggal 1 langkah lagi nih gitu. Kan udah berpasangan semua nih Bun. Ya. Tinggal pernikahan acaranya nih secara resmi nih. Nah, itu Ya paling siap-siapin tabungan buat mereka nikah lah, buat acara-acara.